Atau mungkin kamu bisa bantu dia untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, biar pihak berwajib yang mengurus masalahnya ini. Udah, Ma. Terus? Udah. Cuman tadi waktu sudah di kantor polisi, niatnya lari. Kenapa lagi? Dia ngelihat ada anak buah suaminya di kantor polisi. Pastinya nanti aku coba untuk push dia lagi. Bagaimanapun masalah ini harus dilaporkan. Dikit banget yang masuk. Sayang, kalau kamu lagi sedih, coba deh kamu doa sama Allah. Biar Allah hapuskan rasa sedih kamu. Ya. Bibi cuma bisa doa supaya apa yang Non Kaila inginkan tercapai. Ya sayang ya. Loh. Non? Kamu demam? Aduh, gimana ya? Iya sayang, ya. Aku akan pulang secepatnya. Tapi nanti ya, setelah aku selesai meeting. Nggak gitu dong sayang, kamu ini gimana sih? Iya, tunggu sebentar. Pokoknya habis meeting, aku langsung segera pulang. Aku janji sama kamu. Hah? Sayang sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Ada apa? Pak, Non Kaila badannya demam banget. Nanti aku telepon lagi ya. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu siapin ya perlengkapan Kaila. Baik, Pak. Kenapa lagi sih dia telepon? Punya istri nggak sabaran banget. Ya Allah. Iya, ini sebentar lagi aku pulang. Aku masih ada urusan. Iya, pokoknya setelah urusan ini selesai aku pulang. Aku tahu. Iya, tunggu ya. Tunggu ya sebentar ya. Pak, perlengkapannya sudah ada di luar semua. Nggak usah deh, bikin simpel aja. Panggil aja dokter ke sini. Iya, Pak, lebih baik seperti itu. Mau nggak? Mau. Oh mau, boleh. Nih. Pinter banget. Assalamualaikum. Enak. Waalaikumsalam, Pak Bos. Mama. Sayang. Ini ada apaan ya? Kok gue nyium-nyium aroma masalah nih? Kenapa ya ini kok suasananya jadi aneh begini? Mama kenapa? Kok Mama sedih? Mama nggak apa-apa. Kaila, temenin Mama istirahat. Iya Om. Cuma Makasih ya, Al. Ya. Kalau gitu, Pak, saya langsung pamit pulang ya. Ya, hati-hati. Makasih ya. Mas Randy nggak mau dibikinin minum dulu gitu di sini? Orang mau pulang mau dibikinin minum gimana sih lu? Mau istirahat orangnya. Makasih Kiki. Kalau gitu, saya pamit.
Mari. Ya, hati Mas Randy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Randy. Oh iya, maaf ya Pak Bos, belum diberesin. Tadi kita di sini sama Kayla, ini buku-bukunya Rena. Saya jadi nggak tas sekarang. Iya. Mama mana ya? Oh, masih belum pulang Pak Bos? Belum. Jam segini belum pulang? Nggak bilang apa-apa sih Pak Bos, bilangnya cuma ada urusan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Bos. Dari mana? Dari keluar sebentar. I need to talk to you in private, empat mata. Iya. Saya minta tolong diberesin sekalian ini. Oh iya, Bu. Permisi Kak, maaf Pak. Riza, terima kasih ya sudah menemani saya. Sama-sama Bu. Kalau gitu saya izin jaga depan dulu Bu ya. Pak, permisi Pak. Ya, kita juga permisi. Bu Bos, Pak Bos, permisi. Iya. Sukanya sekarang. Kondisinya memang lemah, tapi tidak ada penyakit yang serius. Mungkin karena kelelahan atau banyak pikiran. Ini saya buatkan resep ya, untuk vitamin dan obat panas. Semoga membaik ya Pak. Ya, semoga. Saya permisi dulu Pak. Thank you dokter. Oh ya, kamu tolong antar dokter ini keluar, terus kalian kamu resep ini ditebus ya, yang cepat. Siap, Pak. Ayo dok. Ya. Telepon terus. Dasar istri posesif. Iya lo. Iya, ini sebentar lagi aku mau pulang kok. Ini baru aja selesai meeting. Tunggu ya. Loh, kok pulang? Rumahnya Pak Permadi kan di sini. Kerjaan kita tuh gak jelas banget. Kita nyari-nyari perempuan selingkuhan si ibu sampai gini banget sih. Masa kita harus keliling-keliling? Oh, berarti Pak Permadi sekarang mau pulang ke rumah istri pertamanya. Sayang, kita pulang yuk. Ya, kita pulang ya. Kita pulang ya. Kenapa? Askara masih mau main sama kakak ya? Kakak juga masih kangen sama kamu. Kenapa anak kamu ini? Nggak tahu nih Pak. Sepertinya dia nggak pengen pulang. Tapi nanti saya bujuk. Oh ya. Ya udah kalau gitu kebetulan kamu sama anak kamu nginep aja di sini ya. Nginep? Ya nginep. Soalnya saya mau pergi. Mungkin baru besok saya pulang atau mungkin beberapa hari lagi. Ya belum tahu juga sih kapan. Oh ya, ini upah kamu. Sekalian di dalamnya ada upah lembur kamu ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Aduh, kalau aku lembur gimana dengan Mas Indra ya? Tapi ini kan perintahnya Pak Permadi. Kalau aku tolak, aku takut dia marah. Secara dia tuh kan mengerikan. Askara, kamu bakal nginep di sini. Berarti kamu bisa bobo sama kakak. Oh ya, kalau anak kamu mau tidur sama Kayla, saya izinkan. Kayaknya mereka dekat sekali ya. Biar Kayla nggak kesepian juga. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf anak saya merepotkan Pak. Nggak apa-apa. Saya senang kok kalau Kayla punya teman. Kamu mau bobo sama kakak? Ya. Baik, pokoknya saya titip Kayla ya. Baik Pak. Askara, pokoknya malam ini kamu harus bobo sama kakak. Kakak kangen banget sama kamu. Duh, aku harus bilang apa ya ke Mas Indra? Jadi Mama punya informasi soal Nia. Rumah siapa? Nia, informasi ya Mama terus terang, maaf ya, Mama menyelidiki soal Nia karena Mama ngerasa
masih merasa belum nyaman ada dia di rumah ini. Ya, walaupun kamu sudah cerita mengenai Nia bahwa dia teman kamu di pulau, sudah ikut membantu menyelamatkan kamu selama di sana, kalian saling membantu. Tapi for me, Mama harus tahu lebih jauh lagi mengenai siapa orang yang tinggal bersama kita tentunya. Bagi Mama dia orang asing, Al, walaupun dia teman kamu. So I'm sorry. Mama harus menyelidiki soalnya supaya Mama tenang dan tahu latar belakangnya seperti apa. Gitu. Dan ternyata Nia itu adalah istri simpanan seorang pengusaha. Ya. Dan pengusaha itu, it happens to be partner bisnisnya Elsa dan juga Jessica. Siapa? Namanya Permadi. Permadi. Oke. Jessica pernah cerita sih. Punya partner bisnis memang di PT Adi Cipta. Iya, aku juga sempat ingat itu. Jessica bilang namanya Permadi. Jadi tuh suaminya Nia. Ya, tapi setelah diselidiki, ternyata si Permadi ini di data-datanya nama istrinya yang sah itu Cassandra. Dan mereka berdua tidak punya anak. So, Nia ada kemungkinan adalah, atau istri kedua, istri ketiga, I don't know. Tapi yang pasti bukan istri sahnya. Dan Kayla itu anak mereka. Istri sah secara negara. Ya, maybe, I don't know. For some reason yang ada di paper itu Cassandra, and they don't have kids. Pasti status ini yang buat Nia nggak mau laporkan tindakan KDRT ke kantor polisi. Bisa jadi Permadi bukan orang sembarangan. Sejak awal mungkin Nia sudah diancam untuk sudah membocorkan rahasia ini. Dan untuk itu Mama bicara sama kamu karena Mama minta kamu jangan terlalu melibatkan diri ke masalah pribadi Nia. Because we don't know masalah yang sebenarnya seperti apa. Mama nggak kepingin aja. Kamu sudah banyak masalah, belum selesai masalah satu dengan yang lain. Rena, Askara belum ketemu. Tiba-tiba ada satu masalah ini datang yang boleh dibilang ini adalah sebenarnya di luar masalah keluarga kita. Iya. Cuman kalau misalkan Mama suruh aku nggak bantu Nia kayaknya susah, Ma. Why? Ya sekarang aku bisa di depan Mama seperti ini. Aku bisa ketemu sama anak-anak kemarin setelah aku hilang. Bisa bertemu dengan Andin meskipun cuman sebentar, nggak lama. Salah satunya berkat bantuan dia. Dia cukup banyak membantu orang-orang yang selamat. Dan memang karena sudah berjanji, aku nggak bisa kalau nggak tepati sih, Ma. Cuman pastinya aku akan lebih hati-hati dan nggak akan bawa keluarga Pondok Pelita ini dalam bahaya lah. Aku nggak mau ikut terlalu dalam. Setidaknya membantu untuk menyelesaikan masalahnya aja, udah. Ya, Mama sih menghormati your decision ya. Dengan hutang budi kamu ke Nia itu. Tapi ya Mama khawatir sekali sih dengan kesehatan kamu mentally and physically. Sejak ditinggal Andin selalu aja datang masalah bertubi-tubi and satu sama lain gak berhenti-berhenti. You know, dan sekarang ada ini lagi kasus apalah ini Nia ini yang boleh dibilang juga sebenarnya bukan urusan keluarga kita sih. Atau mungkin kamu bisa bantu dia untuk melaporkan ke pihak yang berwajib biar pihak berwajib yang mengurus masalahnya ini. Udah, Ma. Terus? Udah. Cuman tadi waktu sudah di kantor polisi, Nianya lari. Kenapa lagi? Dia ngelihat ada anak buah suaminya di kantor polisi. Pastinya nanti aku coba untuk push dia lagi. Bagaimanapun masalah ini harus dilaporkan